adik-adik semua. Selamat hari Minggu, juga selamat datang di Sekolah Minggu tanggal 14 Juni 2020. Gimana adik-adik kabarnya? Sehat semua nggak di rumah? Jangan lupa untuk selalu makan makanan yang bergizi, sehat, dan juga jaga kebersihan dengan cuci tangan. Nah, gimana nih adik-adik? Tadi pagi udah dibangunin sama mama, papa, atau eyang kan untuk ikut sekolah minggu? Sekarang Mbak Hiskia dan Mbak Kauri akan memimpin sekolah minggu kita hari ini. Nanti juga akan dibawakan cerita oleh Tante Tuti. Semalam telah berlalu. Tuhan Yesus juga sudah memberkati kita dengan mimpi indah. Sekarang, ayo kita puji nama Tuhan Yesus dengan lagu dari Terbit Matahari. Sambil bangkit berdiri ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita semua udah ngerasain berkat Tuhan di dalam hidup kita. Nah, sekarang Mbak Hiskia mau ajak adik-adik semua buat mensyukuri berkat Tuhan, kayak makanan, terus habis itu mama papa, eyang yang sayang sama adik-adik, kakak adik semuanya. Juga talenta yang udah Tuhan kasih dengan mengangkat pujian Aku Diberkati, karena kita semua sudah diberkati Tuhan. Masih sambil bangkit berdiri ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Mari kita ulangi pujian ini dari awal lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Adik-adik semuanya, setelah kita sudah memuji nama Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, bersyukur Tuhan Yesus pada hari ini, kami semua Tuhan, anak-anakmu, jemaat sekolah minggu GKJ Yeremia Depok udah boleh berkumpul Tuhan dalam sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus boleh berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Juga Tuhan Yesus yang boleh bukakan hati kami semua untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Tante Tuti. Juga Tuhan Yesus boleh sertai kami dan juga pimpin kami Tuhan dalam keseharian kami, dan juga jauhkan kami dari penyakit-penyakit yang ada. Menyerahkan ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir. Haleluya, amin. Dalam firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Tante Tuti, aku mau ajak adik-adik semua buat siapkan dulu kupingnya pertama, terus habis itu duduk yang rapi, duduk yang tegap, dan juga siapkan hati kita sambil kita angkat pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang bagi
Tuhan, berdoa pembukaan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Udah siap semuanya? Ya, kalau udah siap, semua duduk yang rapi. Untuk anakku yang kelas kecil, Madya dan Tanggung, sudah siap Alkitabnya? Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Sikap doanya yang baik, duduk yang rapi, tangan dilipat, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah sertai kami di dalam kami memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu melalui puji-pujian kami pagi hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau buka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bersedia untuk mendengarkan dan Engkau pimpin kami dari awal hingga akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu, yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ya, pada waktu itu keadaan menggambarkan setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah Tuhan Yesus ke surga, pelayanan firman atau pekabaran Injil diteruskan oleh 12 murid mereka yang kemudian disebut dengan rasul-rasul. Karena pelayanan mereka semakin bertambah murid-murid Tuhan Yesus. Karena bertambah banyak rasul-rasul yang seharusnya juga menyampaikan pelayanan firman, mereka tidak bisa terfokus karena mereka terlalu disibukkan dengan pelayanan meja. Nah, karena jumlah pengikut yang begitu banyak sementara yang melayani hanya 12 rasul, mulai itu orang-orang dari Yahudi yang berbahasa Yunani mulai bersungut-sungut, mulai marah-marah. Karena apa? Karena merasa janda-janda mereka tidak semuanya mendapatkan pembagian yang sama. Karena waktu itu jumlah para rasulnya hanya 12, pengikutnya bertambah banyak. Sementara yang seharusnya para rasul ini melayani untuk penyampaian firman Tuhan, ternyata mereka juga harus melakukan pelayanan meja.
maksud pelayanan meja di sini yaitu membagikan makanan, membagikan pakaian dan yang lain-lain. Pelayanan meja merupakan pelayanan yang bersifat jasmani. Nah, karena jumlahnya yang semakin banyak, yang melayani hanya 12 orang, akhirnya rasul-rasul ini kewalahan. Mereka berinisiatif memanggil semua pengikut-pengikut Tuhan dan mereka menyampaikan kalau mereka butuh 7 orang yang membantu mereka untuk melakukan pelayanan meja, supaya para rasul ini lebih fokus untuk pelayanan firman Tuhan. Nah, setelah disampaikan kepada seluruh murid, mereka disuruh memilih 7 orang yang terkenal baik hati dan mempunyai hikmat. Akhirnya mereka memilih 7 orang, yaitu Stefanus yang terkenal dengan penuh iman dan roh, kemudian Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Mereka adalah orang-orang yang berasal dari Antiokhia. Nah, setelah terpilih 7 orang ini, rasul-rasul kemudian mendoakan mereka, menumpangkan tangan mereka ke 7 orang yang sudah dipilih ini, supaya rasul-rasul lebih fokus untuk pelayanan firman Tuhan. Nah, dari cerita dari firman Tuhan pada hari ini, kita bisa belajar bahwa setiap orang itu punya tugas masing-masing. Seperti tadi 12 rasul tadi, 12 murid Tuhan yang sudah menjadi rasul tadi punya tugas untuk menyampaikan pelayanan firman. Tetapi karena begitu banyak pengikutnya, mereka kewalahan karena harus melakukan pelayanan meja juga. Tetapi ketika mereka sudah dibantu dengan 7 orang terpilih tadi, akhirnya rasul-rasul bisa lebih fokus untuk melakukan pelayanan Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, meskipun kita masih kecil, dari anak-anakku yang balita, kecil, madya, tanggung, sudah diberi tanggung jawab, sudah harus belajar melakukan tugas masing-masing. Apalagi saat ini kita masih di rumah, yang sekolah masih harus sekolah dari rumah. Nah, pasti kita sebagai anak-anak juga punya tugas tanggung jawab. Seperti tanggung jawab kita selaku anak di rumah kira-kira apa? Ayo, ada yang suka bantu mama papanya enggak? Ada yang suka minta-minta tolong sama kakaknya enggak? Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, Tuhan mau kita melakukan tugas kita. Contohnya untuk anak-anakku yang balita, kalau mainan, habis mainan dirapiin sendiri, enggak habis mainan ditinggal, berantakan semua ruangannya, kasihan mamanya, enggak ada yang bantuin. Harusnya kita anak-anak sudah belajar untuk melakukan tugas masing-masing. Kalau habis mainan ya diberesin. Untuk anak-anakku yang sudah sekolah di TK, siapa yang belum bisa pakai baju sendiri? Siapa yang belum bisa makan sendiri? Sudah mulai sekolah harus belajar pakai baju sendiri, mulai belajar makan sendiri, udah nggak disuapin lagi. Anak-anakku yang di kelas kecil, madya dan tanggung, saat ini kita kan harus sekolah dari rumah. Nah, guru kan suka ngasih tugas tuh. Siapa yang masih suka minta tolong sama kakaknya, minta dikerjain tugasnya? Siapa yang suka minta tolong? Papahnya yang suruh ngerjain tugasnya.
Nggak boleh ya. Harusnya kita sudah belajar untuk melakukan tugas kita. Kalau ada tugas dari Bapak Ibu guru di sekolah, kita harus mulai belajar mengerjakan sendiri. Mama, papa, ayah, bunda boleh bantuin, tetapi harus anak-anak sendiri yang tetap mengerjakan. Nggak boleh minta ditulisin, minta digambarin. Nah, kita harus belajar untuk melakukan tugas kita masing-masing. Itu termasuk kita mencontoh apa yang dilakukan oleh para rasul dan 7 orang yang membantu tadi. Mereka punya tugas tanggung jawab masing-masing. Mereka melakukan tugasnya dengan baik sehingga memberikan hasil yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sama seperti anak-anak, meskipun kalian masih anak-anak, kalian juga sudah harus melakukan tugas tanggung jawab kalian masing-masing. Jadi hari ini kita belajar untuk taat melakukan tugas kita masing-masing. Mulai hari ini kita harus mengerjakan yang menjadi tugas kita tanpa minta tolong sama orang lain, nggak dikerjain oleh mama papa, nggak dikerjain oleh kakaknya, tetapi kita harus belajar melakukannya sendiri. Pada mau nggak ya melakukan tugasnya masing-masing? Harus mau ya, harus dicoba. Mama papa, ayah bunda boleh membantu, tetapi tetap anak-anak yang mengerjakan sendiri. Oke, hari ini kita belajar tentang taat melakukan tugas kita masing-masing. Ya, sebelum kita akhiri cerita ini, ada satu lagu yang bagus banget untuk kita nyanyikan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ya, hari ini untuk aktivitasnya kita mau membuat sesuatu, bisa untuk tempat pensil, bisa untuk tempat permen, bisa untuk tempat yang cewek mungkin bisa tempat untuk jepit rambut, karet ya. Bahannya kita memanfaatkan yang ada di rumah. Kalau hari ini di rumah ibu adanya gelas kopi. Tapi anak-anak kalau di rumah tidak ada gelas kopi, bisa memanfaatkan gelas plastik bekas air mineral. Ya, selain itu kita membutuhkan juga, kalau di rumah ada kertas berwarna, boleh pakai kertas berwarna. Kalau tidak ada, anak-anak bisa memanfaatkan kertas putih. Kertas putih nanti kemudian diwarnain pakai warna oranye, karena kita butuhnya warna oranye sama hijau. Nah, kita bikin pola wortel. Tahu kan bentuk wortel ya? Anak-anak lihat ya. Kita gambar dulu beberapa karena kita butuh kurang lebih 8 sampai 10 pola wortel. Selain pola wortel, kita butuh juga pola daun. Setelah digambar, kalian potong jadinya seperti ini nih. Nih pola daun sama pola wortel yang sudah dipotong tadi. Kemudian daunnya ditempelkan di atasnya. Nah, daunnya ditempel seperti ini ya. Sudah? Kalau sudah, kita bikin sekitar 8 sampai 10 buah wortel yang sudah ada daunnya. Nih, ibu udah punya banyak nih. Tuh. Kalau sudah jadi begini, sudah jadi beberapa begini, kita akan tempelkan ke gelas plastik tadi atau gelas kopi ini. Pakai lem, menggunakan lem ya.
bisa lem apa saja. Yang penting nanti bisa nempel. Nih, ditempel begini ya. Nih, sampai habis, sampai ketutup semua. Ditempel semua, muter. Nih. Jadinya seperti ini nih. Kalau semua bagian sudah tertutup dengan pola wortel, bawah sendiri, kita akan tutup dengan pola rumput. Kalau tadi ditempel wortelnya udah semua, udah ketutup muter semua, terakhir kita tempel nih, kita bikin rumputnya, kita tempel muter di bawah. Nah, di sini di pola-pola wortel nanti kalian bisa tulis, aku taat melakukan tugasku. Ya. Oke. Ibu tunggu ya foto kalian untuk hasil karya hari ini. Di hatiku adalah sukacita, di hatiku diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita. Adik-adik semua, kita udah dengar firman Tuhan yang dibawain sama Tante Tuti. Artinya kita harus taat mengerjakan firman Tuhan, juga kita harus memaksimalkan serta menggunakan talenta kita semua sebijaksana mungkin di tengah pandemi ini. Oke? Nah, aku mau ajak adik-adik semua untuk meresponi firman Tuhan dengan lagu Kita Kerja Sama-sama. Boleh sambil joget sama mamanya? Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Saatnya kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik semua boleh siapin dulu persembahannya. Kalau udah, adik-adik nanti boleh transfer atau titip ke papa dan mama untuk transfer ke gereja. Ada rekeningnya di layar ke Bank Mandiri. Atau adik-adik boleh titip sama papa mama untuk disimpan di wadah tertentu yang selalu ada untuk nantinya ditransfer ke rekening Mandiri gereja. Nah, untuk mensyukuri berkat Tuhan lewat persembahan kita saat ini, aku mau ajak adik-adik semua buat angkat pujian Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, Mbak Hizkia mau ajak adik-adik semua buat kembali lipat tangan, juga tutup mata kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata kerajaan di surga, bersyukur Tuhan, kami semua udah boleh menikmati ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhir. Kami udah boleh sekolah minggu Tuhan. Terima kasih juga untuk berkat-berkat Tuhan yang udah boleh sertai kami Tuhan selama kami di rumah ini, selama kami bersekolah minggu, bersekolah juga di rumah Tuhan. Sebentar tadi kami sudah boleh mengumpulkan persembahan kami, kiranya Tuhan, persembahan kami yang sedikit ini boleh menjadi berkat Tuhan untuk gerejamu, juga untuk pembangunan gerejamu ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa supaya kiranya
firman-firman yang udah boleh kami dengarkan tadi, nanti kami boleh aplikasikan juga Tuhan Yesus dalam kehidupan kami semua, boleh membantu orang tua, boleh melakukan talenta kami dengan baik, juga boleh melakukan setiap firman Tuhan sebijaksana mungkin. Juga Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ibadah kami ini Tuhan yang sebentar lagi akan berakhir hanya kepada Tuhan saja. Juga sebentar kami akan menyudahi ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang udah boleh sertai kami semua. Mari kita tutup doa ini dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita hari ini, walaupun kita ibadahnya di rumah, kita sekolah juga di rumah, kita stay di rumah, kita harus tetap berpengharapan sama Tuhan Yesus. Adik-adik jangan lupa selalu berdoa di rumah supaya keadaan ini semakin membaik, supaya makin banyak yang sembuh. Juga teman-teman, adik-adik semua dan keluarga boleh terlindungi dan terhindar dari COVID-19. Aku juga mau ngasih tahu sama adik-adik supaya selalu makan makanan yang sehat, bergizi, juga nggak boleh istirahat kurang, harus cukup, juga harus selalu jaga kebersihan dengan cara cuci tangan, mandi, dan nggak boleh males gosok gigi, oke? Nah, sekarang sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, aku mau ajak adik-adik semua buat angkat satu pujian yang tadi udah kita nyanyikan, yaitu adalah kita kerja sama-sama. Kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di sekolah minggu depan.